Oke, pada video ini kita akan membahas tentang variabel-variabel yang berada pada atau yang ada pada datasheet atau specification sheet. Jadi yang pertama tadi pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang beta variation atau variasi penguatan arus. Nah, selanjutnya ada apa itu namanya spesifikasi di situ, yaitu yang namanya kapasitansi ya, kapasitansi. Yang kedua ini namanya kapasitansi. Yang akan kita bahas adalah capacitance variation, variasi nilai kapasitansi. Langsung saja, the capacitance CIBO and COBO. Jadi of figure D, ini figure D ya. Jadi ini adalah grafik nilai kapasitansi are the input and output capacitance level respectively. CIBO adalah nilai kapasitansi input ya, dan COBO itu kapasitansi output. Nah ini for the transistor in the common base configuration. Jadi untuk transistor dengan konfigurasi common base. Jadi khusus ya, khusus untuk CB ini ya, khusus untuk CB common base. Dimana inputnya yaitu emitor, kaki emitor dan kaki basis, outputnya adalah kaki kolektor dan kaki basis. Basis dalam hal ini sebagai common, digunakan bersama atau dia digroundkan. Their level is such that their impact can be ignored except for relatively high frequencies. Jadi nilai CIBO dan COBO ini, CIBO dan COBO sumbu Y-nya ini nilai kapasitansinya satuannya picofarad, yang sumbu X ini adalah tegangan reverse. Tegangan reverse. Jadi tegangan reverse itu dia bisa mengakibatkan perubahan nilai kapasitansi pada transistor. Jadi nilai CIBO dan COBO ini karena kecil ya, piko ya ini, kurang lebih picofarad, 2 picofarad pada saat ini. Semakin tinggi maka semakin kecil nilai kapasitansinya. Anggap saja sampai kita ambil tengahnya cuma 3 picofarad, nilainya picofarad. Maka nilainya itu dapat dihiraukan, nggak usah dihiraukan atau diabaikan saja nilainya untuk nilai CIBO dan COBO pada common base. Kecuali ini ada except, kecuali for relatively high frequency, untuk frekuensi yang relatif tinggi. Jadi pada frekuensi yang relatif tinggi kita harus memperhatikan nilai CIBO dan COBO. Tetapi untuk DC nggak ada masalah, diabaikan saja, nggak ada masalah untuk DC pada saat Anda bekerja pada tegangan DC. Tetapi untuk AC, terutama pada saat frekuensi yang relatif tinggi, Anda harus memperhatikan nilai ini. Otherwise, they can be approximated by open circuit in any DC or AC analysis. Jadi sebaliknya, nilai CIBO dan COBO dapat diperkirakan atau dapat diekivalenkan, disamakan dengan open circuit pada analisa DC ataupun AC. Dia seperti open, seperti nggak ada kan ya, seperti nggak ada komponen kapasitornya, dia dianggap open circuit saja atau tidak nyambung, baik itu pada analisa DC ataupun analisa AC. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada switching time. Switching time, waktu pensaklaran. Figure E, gambar E ini ya, sumbu X-nya arus kolektor, sumbu Y-nya waktu dalam nanosekon, ns, nanosekon. Figure A include the important parameter that define the response of a transistor to an input that switch from the off state to on state or vice versa. Jadi pada gambar E ini berisi tentang parameter-parameter yang penting that define, yang menentukan respon transistor terhadap input, di mana input tersebut dia berubah dari kondisi off
ke kondisi on atau sebaliknya. Berubah dari kondisi on ke kondisi off. Jadi seperti itu ya. Ini gambar ini berisi parameter waktu ya. T on dan T off. T on dan T off. Kalau sudah dimasukkan dalam rumus ini menjadi T on dan T off. Nah, di sini ada, saya lanjutkan saja. Each parameter will be discussed in the detail in the next section. Jadi tiap parameter ini TS, TD, TR, TF, T on dan T off akan dibahas pada chapter selanjutnya, pada bab selanjutnya. Tetapi sebagai pengantar saja, itu TS di sini adalah time storage atau storage time, TD ini delay time, TR rise time, dan TF falling time. Jadi karakternya seperti ini ya. Untuk yang TR sama TF, T rising sama T falling ini bentuknya seperti ini ya, seperti bell curve atau seperti lonceng di sini. Nah, untuk yang TD itu cenderung menurun. Untuk yang TS ini sama ya, menurun juga tetapi tidak setajam pada TD. Nah, untuk rumusnya, timing pada saat on itu TR plus TD, rise time plus delay time. Untuk T off rumusnya adalah TS plus TF, yaitu storage time plus fall time. Nah, grafik ini nah, apa ini namanya, baik itu TS, TD, TR, TF itu diperoleh dengan syarat VCC nilainya 3 volt, IC per IB, arus kolektor per arus basis itu sama dengan 10, dan VEB, tegangan emitor basis dalam kondisi off itu 0,5 volt. Nah itu. Jadi ini merupakan switching time, ini merupakan respon transistor terhadap switch input, terhadap perubahan input dari on ke off atau dari off ke on. Nah itu ya. Switching time, saya ulangi lagi, merupakan respon transistor terhadap perubahan status atau kondisi input, entah itu dari on ke off atau dari off ke on. Jadi seperti itu. Untuk grafiknya seperti yang ada di bawah ini. Setelah switching time, kita bahas tentang noise figure, yaitu noise ya, banyaknya noise terhadap frekuensi dan source resistance. Jadi resistansi sumber. Langsung saja, ini ada ketentuannya. Audio small signal characteristic noise figure, VCE-nya 5 volt DC, temperatur sekitarnya 25, bandwidth-nya 1 Hz. The noise figure is a measure of the additional disturbance that is added to desired signal response of an amplifier. Noise figure atau noise saja nggak ada masalah ya. Jadi noise itu sebuah parameter atau ukuran dari gangguan tambahan. Gangguan tambahan ini yaitu gangguan yang ditambahkan pada respon sinyal output atau pada respon sinyal gitu. Jadi gangguan ini itu ditambahkan atau berada atau masuk pada respon sinyal yang diinginkan tentunya ya, dari sebuah rangkaian amplifier. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya noise ini merupakan gangguan ya, sama dengan gangguan atau riak kalau diterjemahkan riak. Noise, di mana noise ini masuk pada respon sinyal atau biasanya sinyal output, lebih mudahnya lagi sinyal output pada rangkaian amplifier. In figure F, pada gambar F ini, the dB level of the noise figure is displayed for a wide frequency response at a particular level of source resistance. Jadi pada gambar F ini, pada grafik F ini, itu di situ ditampilkan noise-nya dalam satuannya dB. Nah, untuk ini semakin kecil nilai noise figure-nya, maka semakin bagus suatu penguat atau amplifier tersebut.
Semakin besar nilainya noise ini dalam satuan dB, maka semakin kurang bagus, semakin jelek amplifier tersebut. Nah, untuk noise figure ini diplot bersama dengan frekuensi. Pada sumbu X ada frekuensi mulai 0 sampai 100 kHz. Nah ini gambarnya ini digambar juga berdasarkan nilai resistansi sumber tertentu, source resistance tertentu. Yang pertama digunakan 200, ini ada 200-nya. Selanjutnya 1 kilo dan 500 ohm. Jadi untuk resistansi sumbernya, source resistance-nya itu 200, 1 kilo dan 500 ohm. Jadi berbeda-beda nanti gambarnya, karakteristiknya juga berbeda-beda. The lowest level occur at the highest frequencies. Jadi nilai noise yang paling kecil itu berada pada frekuensi yang paling tinggi, ini yang 100 ini, di sini yang paling rendah noise-nya. For the variety of collector current and source resistance. Jadi di sini nilainya paling kecil noise-nya ya, pada saat nilai frekuensinya paling tinggi. Untuk nilai arus kolektor yang berbeda-beda dan nilai source resistance yang berbeda-beda, semuanya menunjukkan nilai terendah pada saat frekuensinya paling tinggi. Jadi pada saat frekuensi paling tinggi, maka noise-nya dia menunjukkan nilai paling rendah, berapapun nilai IC dan source resistance-nya. Jadi seperti itu. As the frequency drop, the noise figure increase with a strong sensitivity to the collector current. Seiring frekuensinya dia turun, seiring nilai frekuensinya turun, jadi semakin ke kiri ya. Nah, frekuensinya kalau semakin ke kiri maka semakin turun, maka noise-nya meningkat, noise-nya nilainya naik. Jadi frekuensinya turun, noise-nya naik. Kalau dari sini bisa kita tuliskan frekuensi turun, noise NF-nya ya, dia naik. With a strong sensitivity to the collector current. Jadi dengan sensitivitas yang tinggi atau kuat terhadap arus kolektor. Jadi di samping nilai nilai frekuensinya turun, ternyata yang mempengaruhi besar kecilnya noise ini juga adalah IC-nya. Kalau semakin tinggi IC-nya di sini menunjukkan bahwasannya nilai noise-nya juga semakin besar. Coba kita bandingkan dua ini saja dulu ya. Coba kita bandingkan, di sini IC-nya 0,5, di sini 0,5 dan di sini 1 miliampere. Ini 0,5 miliampere, ini 1 miliampere. Ternyata perbedaannya cukup besar. Jadi ternyata perbedaannya cukup besar. Seiring dengan menurunnya frekuensi dengan nilai arus kolektor yang berbeda 0,5 miliampere saja, hasil noise figure-nya juga sudah berbeda. Di sini ketemu 8, di sini ketemu 12 dB. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan yang bawah ini? Ini 50 mikroampere, ini 100 miliampere. Nah, perbedaannya nggak banyak, kecil sekali di sini. Hal ini pun juga dipengaruhi oleh perbedaan source resistance-nya, resistansi sumbernya. Dia di atas ini 1 kilo, yang bawah ini 500 ohm. Selanjutnya pada gambar G ini sumbu X-nya source resistance, resistansi sumber dalam satuan kilo ohm, dan yang sumbu Y-nya adalah noise figure atau noise-nya dalam satuan dB. The noise figure is plot for various level of source resistance. Jadi noise figure-nya diplot bersamaan dengan source resistance-nya, resistansi sumbernya dalam satuan kilo ohm. Dan kolektor current, nah ini ketinggalan tadi, dan arus kolektor ini ya. Jadi setiap kurva ini mewakili satu nilai arus kolektor. Jadi yang ini punyanya IC sama dengan 50 mikroampere,
Yang ini umpamanya punyanya 1 mA, yang ini punyanya 0,5 mA. For each current level, the higher the source resistance, the higher the noise figure. Jadi untuk setiap arus ini, untuk setiap arus kolektor ini, semakin tinggi nilai semakin tinggi nilai source resistance-nya, resistansi sumbernya, maka semakin tinggi juga nilai noise figure-nya atau nilai noise-nya dalam satuan dB. Untuk semua nilai arus kolektor sama semua, seragam, ini naik semua. Nah, dengan catatan ini ya, frekuensinya 1 kHz. 1 kHz source resistance, frekuensi variation di sini. Oke. Selanjutnya ada hybrid parameter. Parameter gabungan atau hybrid. Figur BHIJ pada gambar B ini, pada gambar H dan I yang ada di slide setelah ini, dan J juga sama ada di slide setelah ini, provide the component of hybrid equivalent model for the transistor that will be discussed in detail in next session. Jadi pada gambar BHIJ ini menyediakan komponen-komponen atau parameter-parameter dari model ekuivalen hibrid pada transistor. Jadi nanti ada model ekuivalen hibridnya. Jadi ada transistor sebagai penguat, di situ ada blok diagramnya, terus di samping itu juga ada model ekuivalen hibridnya. Jadi di situ juga beberapa melibatkan resistansi, melibatkan sumber arus, dan yang lain-lain. Masih banyak, untuk lebih detailnya akan dibahas pada chapter selanjutnya. Jadi di hybrid parameter ini diperlihatkan atau disajikan komponen-komponen atau parameter-parameter yang digunakan pada pemodelan ekuivalen hybrid pada transistor sebagai penguat, lebih umumnya sebagai penguat. Ada yang pertama, dia current gain, penguat arus, impedansi input, terus di sini ada voltage feedback ratio, rasio feedback tegangan, dan output admittansi output. Nah, kita bahas yang pertama ini dulu. In each case, pada setiap kasus dalam ini, pada setiap parameter ya, pada setiap parameter atau komponen-komponen, note that the variation is plot against the collector current. Jadi semua ini, mulai current gain, input impedansi, rasio voltage feedback, sama admittansi tadi, admittansi output, itu diplot terhadap arus kolektor. Jadi sumbu X-nya semuanya itu arus kolektor. A defining level for the equivalent network. Jadi sebuah penentuan nilai, IC ini adalah merupakan penentuan nilai untuk rangkaian ekuivalen. Jadi IC ini merupakan penentuan nilai untuk rangkaian ekuivalen hybrid tadi. For most application, the most important parameter are HFE and HIE. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang umum, yang banyak digunakan, itu yang paling penting, parameter yang paling penting adalah HFE, yaitu current gain, dan HIE, yaitu input impedance, impedansi input. Jadi dari keempat itu ada dua yang paling penting, yaitu yang dua yang pertama ini, penguatan arus dan impedansi input yang sekarang ditampilkan ini, current gain and input impedance. The higher the collector current, semakin tinggi nilai kolektornya, arus kolektornya, the higher the magnitude HFE and the lower the level of HIE. Jadi kalau diperhatikan dari dua grafik ini, yang sebelah kiri dulu, semakin tinggi nilai arus kolektornya, semakin ke kanan ya semakin tinggi, maka nilai penguatan arusnya juga semakin tinggi.
Jadi pada saat IC-nya naik, HFE-nya juga naik. Selanjutnya, kalau dilihat di sebelah sini, semakin besar IC-nya, maka HIE atau impedansi inputnya dia semakin turun. Kebalikannya. As indicated below, all parameter will be discussed in the detail in next session. Jadi seperti halnya yang digambarkan pada grafik-grafik di bawah ini, tetapi parameter tersebut akan dibahas secara detail pada chapter selanjutnya. Selanjutnya, before leaving this description of the characteristic, sebelum kita mengakhiri penjelasan karakteristik ini, note that the actual collector characteristic are not provided. Jadi di karakteristik tadi berdasarkan datasheet atau specification sheet ini, karakteristik kolektor ini tidak disediakan. Karakteristik kolektor yang aktual yang sebenarnya itu tidak disediakan pada datasheet. Nah, seperti apa? Tadi ada karakteristik yang dibahas sebelum bab ini ya. Ada karakteristik output dari suatu transistor pada konfigurasi common emitter ya. Sudah ada di mana sumbu Y-nya adalah arus kolektor dan sumbu X-nya adalah VCE. Nah, sudah dibahas pada video limit of operation itu ya, batasan-batasan kerja dari transistor atau limits of operation sudah dibahas di situ. Gambarnya ada. Atau karakteristik output dari transistor terutama pada saat common emitter. Jadi pada datasheet tidak disediakan gambar seperti yang ada pada karakteristik output. Di sini maksudnya actual collector karakteristik itu karakteristik output. Di datasheet tidak ada. In fact, most specification sheet provided by manufacturer fail to provide the full characteristic. Jadi kenyataannya di lapangan rata-rata hampir semua datasheet yang disediakan atau yang di-share pada Google oleh pabrikan transistor itu tidak mencantumkan semua karakteristik, seluruh karakteristik tidak dicantumkan semua di situ. Padahal it is expected that the data provided are sufficient to use the device effectively in the design process. Jadi diharapkan datasheet yang disediakan oleh pabrikan transistor atau specification sheet yang disediakan oleh pabrikan transistor tadi itu bisa mencukupi. Maksudnya seperti apa mencukupi di sini adalah semua parameter-parameter yang dibutuhkan oleh user itu tercantum di situ. Umpamanya tegangan kolektor emitter maksimum VCEO tadi berapa. Terus di situ ada VCE saturasi berapa nilainya. Itu contoh kecilnya. Arus kolektor maksimumnya, arus continuous kolektornya berapa. Daya disipasi maksimumnya berapa. Umpamanya disebutkan semua di situ. Gunanya apa? Gunanya agar transistor ini bisa digunakan secara efektif pada saat Anda merangkai suatu rangkaian. Jadi seperti itu. Jadi diharapkan data yang disediakan oleh perusahaan pembuat transistor ini mencukupi, meliputi beberapa parameter yang saya sebutkan tadi, bahkan lebih banyak lagi ya, agar dalam menggunakan transistor ini bisa efektif, terutama pada saat merakit atau merangkai suatu rangkaian. Nah, untuk yang gambar ini, grafik yang ini, merupakan rasio tegangan feedback untuk sumbu Y-nya ya. HRE di sini, HRE voltage feedback ratio. Terus untuk yang sumbu X adalah arus kolektornya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin ke kanan, semakin besar arus kolektornya, maka rasio tegangan feedbacknya akan turun. Nah, pada saat poin tertentu di sini contohnya ada 2 miliampere, maka dia akan balik naik lagi. Jadi seperti itu. Kalau dilanjutkan dia bentuknya seperti lonceng ini, bell curve seperti lonceng. Oke, untuk yang sebelah kanan ini, yang J ini adalah admittansi output. Admittance ini lawannya impedansi Z. Jadi kalau admittansi itu
seberapa mampu suatu komponen melewatkan arus. Nah, kalau impedansi itu seberapa mampu suatu komponen, suatu benda itu bisa mencegah arus. Jadi kebalikannya. Nah, untuk admitansi dan impedansi itu berada pada domain AC. Pada domain DC biasanya kita gunakan istilah konduktansi dan resistansi. Kalau resistansi itu di domain atau area DC, kalau impedansi itu pada domain AC. Nah, memiliki arti yang sama, resistansi sama impedansi. Nah, untuk konduktansi sama admintansi itu maknanya sama, tetapi untuk konduktansi itu pada daerah DC, untuk admintansi itu pada daerah AC. Kalau di transistor tadi dinyatakan small signal ya, small signal karakteristik. Jadi admintansinya atau konduktansinya itu kalau semakin ke kanan atau semakin besar nilai arus kolektornya, maka admintansinya dia semakin besar. Jadi seperti itu. Tetapi untuk yang hybrid ini, untuk hybrid parameter ini yang berperan biasanya yang sering digunakan adalah dua yang pertama ini, yaitu current gain dan input impedance, impedansi input. Itu dua itu yang sering. Oke. Nah, ini adalah sesi terakhir, video terakhir untuk pembahasan basic transistor. Oke. Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang transistor lebih mendalam, dan topiknya itu tentang bias transistor. Jadi tegangan bias pada transistor. Nanti macam-macamnya banyak. Ada yang fixed bias, ada macam-macam, nanti akan disebutkan pada chapter selanjutnya. Ini merupakan topik terakhir atau subbab terakhir dari basic transistor, dasar-dasar transistor. Oke, terima kasih.